Kembali lagi bersama saya dalam acara PNS, yaitu Podcast Ngobrol Santuy. Di mana ngobrol santuy ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Penasaran nggak? Oke, di samping saya ini sudah ada Bapak dari Yayasan Insan Tama. Bisa perkenalan dulu, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, senang bertemu dengan Mas Rizal. Mas Rizal, ya, Mas Rizal. Mas atau AA? Biasanya sih Mas aja. Oh, Mas aja. Ya, perkenalkan, Mas Rizal, saya Ahmad Nasrullah. Saya diamanai sebagai Ketua Yayasan Pesona Insan Tama Cilegon, Mas Rizal. Okay. Tentu di Cilegon. Oke. Ya. Baik, saya ini Mas Rizal bergelut di dunia pendidikan. Ya. Adapun Yayasan Pesona Insan Tama Cilegon ini memang saya diamanahkan sebagai ketua yayasan salah satu lembaga pendidikan. Sebelumnya saya guru, Mas Rizal, guru di sekolah menengah kejuruan SMK begitu. SMK karena saya kompetensinya akuntansi, maka guru akuntansi, guru administrasi perkantoran, dan malah lompat sedikitnya ke guru BK. Jadi jurusan akuntansi tapi bimbingan konseling. Dan ternyata saya senang sekali jadi guru ya. Akhirnya saya senang menikmati jadi guru, dan akhirnya saya punya pemikiran atau bahkan wacana, kayaknya seru deh kalau bikin pendidikan. Bukan hanya seru karena minat saya atau kompetisi saya, ternyata saya memang ingin membantu untuk masyarakat secara luas agar mengenyam dunia pendidikan, dan juga yang memang tidak beraktivitas akhirnya beraktivitas di pendidikan. Dan saat ini saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Cilegon dan juga di Serang. Ini mantap banget Bapak ini asli. Ya, pendidikan lah semua. Terkait tadi menarik nih Pak, terkait tentang guru. Kira-kira Bapak ini udah berapa lama sih Pak menjadi seorang guru gitu Pak? Ya. Saya itu pertama kali di dunia pendidikan itu di tahun 2006. 2006 itu belum ke guru dulu, tapi diamanahi atau ditugaskan sebagai staf yayasan di salah satu lembaga pendidikan. Jadi nggak langsung tok jadi guru gitu Pak? Tidak. Nah, ketika saya jadi staf di yayasan pendidikan tersebut, saya menggeluti di bidang pendidikan karena ditugaskan dengan pendidikan, dan akhirnya singkat cerita saya diminta jadi guru. Kompetensi saya itu tidak mumpuni karena sarjana saya tidak pendidikan, dan akhirnya saya kuliah lagi. Jadi S1-nya 2 kali, kuliah lagi di ngambil sarjana pendidikan akuntansi. Akhirnya saya guru, ngajar, seneng ternyata. Nah, begitu sehingga saya senang sekali untuk ngajar dan senang sekali untuk bertemu dengan peserta didik. Jadi intinya Bapak ini senang sekali mengajak intinya para pelajar untuk bergelut dalam bidang pendidikan itu ya Pak? Betul sekali. Ini sangat menarik nih teman-teman, asli sih. Kenapa saya bilang menarik? Karena enggak semua orang bisa merangkul atau memeluk anak-anak yang notabene kayak kira kurang mampu ya Pak, kira-kira itu sih. Itu sangat menarik sekali. Terus tentang pendidikan di Insan Tama gimana Pak? Lembaga apa aja sih Pak yang Bapak pegang? Ya. Sebelum saya ke Insan Tama, saya sedikit menguraikan tentang pendidikan secara umum ya. Pak. Karena saya ini adalah seorang pendidik, sehingga saya pemerhati pendidikan juga dibanding daripada praktisi pendidikan. Karena praktisi pendidikan itu kan seorang guru ya, seorang guru, dosen, begitu itu praktisi. Tapi saya pemerhati pendidikan juga. Ternyata pendidikan yang saya lihat, ya mohon maaf apabila ini penyampaian saya kurang berkenan begitu ya. Ini sepertinya ada yang harus dilengkapi, ada yang harus dipenuhi dari sisi manusianya begitu. Saya punya konsep pendidikan Mas Rizal yang memang ini berasal dari Islam, dan juga ini diterapkan di Insan Tama begitu. Namanya konsep pendidikan Islam. Nah, ini yang unik nih Mas Rizal. Kayak gimana tuh konsepnya Mas? Nah, ya. Jadi konsep pendidikan Islam ini ada 3 konsep Mas Rizal. Satu adalah harus memiliki sakofah Islam. Sakofah itu pengetahuan. Pengetahuan. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Siapa? Ini agak seru, kenapa? Karena memang di dunia pendidikan lain sepertinya ini belum diterapkan. Kalaupun diterapkan mungkin ada kendala-kendala yang berarti. Yang pertama adalah sakofah Islam. Yang kedua adalah saksiyah Islam. Saksiyah itu pribadian. Keberadaan Islam. Dan yang ketiga adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu menguasai sains dan teknologi. Nah, saya jabarkan satu persatu. Boleh. Yang pertama itu
saya kira untuk sakofah Islam itu pengetahuan Islam baiknya dan memang harusnya kalau itu pendidikan Islam ya, saya berbasis Islam karena IT ya, Islam terpadu, itu memang pengetahuan-pengetahuannya Islam sehingga peserta didik tentang Islam itu sudah mengetahui baik itu pengetahuan dasar maupun memang pengetahuan rinci tentang Islam, dan bukan hanya sakofah, bukan hanya pengetahuan tapi juga dipraktekkan di dunia pendidikan. Itu adalah sakofah Islam. Tapi ini bukan berarti bisa diterapkan di madrasah saja. Ini unik nih. Ya, oke, Ya, harus disampaikan ke beberapa lembaga-lembaga pendidikan instansi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki saksiah Islamiyah. Saksiah itu apa sih? Pribadi. Nah, uniknya pribadi itu apa? Bukan hanya penampilan. Kan pernah dengar dong Mas Rijal bahwasanya kelas kepribadian. Iya, benar. Nah, itu kelas kepribadian biasanya penampilan kan? Penampilan, gaya, visual, ya, fisik ya, fisiknya, cara berjalan, cara makan, kan itu ya. Oh, berarti di saksian itu ya diterapkan situ, Pak? Itu bukan pribadi itu. Nah, ini saya akan koreksi. Oke. Yang disebut kepribadian itu bukan sosok orang yang dia jalannya tegap, dia pakaiannya rapi, makannya bagus begitu. Bukan. Oh, ini menarik sekali. Nah, ini yang jarang sekali diungkapkan. Iya. Pribadi itu adalah ada dua pada Islam. Ada akliyah Islam, ada nafsiyah Islam. Akliyah itu akal. Akal itu apa? Segala sesuatu berpikiran tentang halal haram, baik benar. Saya kira bukan hanya Islam ya, di agama lain pun ini harusnya diperhatikan. Iya sih, baik benarnya itu begitu kan. Tapi dalam Islam itu lebih dipertajam lagi adalah halal haram. Jadi segala aktivitas, segala perbuatan itu cenderung kepada halal haramnya. Saya punya satu yang saya ambil dari kaidah usul kali ya. Kalau kita memahami Islam, maka segala sesuatu fakta, aktivitas, perbuatan itu harus dinilai dari sudut pandang Islam. Contoh masih Rijal katakanlah pengen makan, bentar makan ini halal apa haram ya? Nanti dulu cari dulu. Ya, harus dicari tahu dulu. Itu namanya akliyah. Gitu. Jadi dia berpikiran tidak akan melakukan dulu sebelum ini halal apa haram. Gitu. Jadi diterapkan nih di pendidikan harus pendidikan Islam itu akliyah. Yang kedua adalah nafsiyah Islamiyah. Bentar, kalau akliyah itu berkenaan dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan umum tuh. Jadi Mas Rijal nggak bakalan bisa tahu bahwa ini halal haram kalau belum tahu kan? Iya, betul sekali. Nah, itu akliyah. Jadi akliyah itu bersumber dari pengetahuan orang. Maka kalau pengetahuan manusia itu semakin bertambah, khususnya umat Islam, harusnya lebih tahu halal haram. Nah, beda dengan nafsiyah. Kalau nafsiyah bukan pengetahuan, tapi kebiasaan. Pembiasaan diri. Contoh Mas Rijal katakanlah biasa makan pakai tangan kanan, ini sederhananya ya, sederhananya. Pasti makannya dengan tangan kanan saja, gitu kan? Nah, itu pembiasaan. Akhirnya ketika tangan kanan itu baik untuk makan, berarti dia tahu dan dia biasa makan. Pun sama sholat, jangan contoh satu wajib deh. Sudah rajin kan masa wajib ya insya Allah. Ya, insya Allah. Kalau ini kayaknya Mas Rijal kelihatan fisiknya mah. Subhanallah ya Pak. Masya Allah. Jadi pembiasaan nafsiyah itu pada pembiasaan. Jadi kalau mau udah biasa baik, maka kita akan melakukannya dengan ringan. Bentar lagi kan mau bulan suci Ramadan, sehingga ketika kebaikan itu terus dilakukan, maka dia akan pembiasaannya begitu. Jadi terbiasa. Itulah yang disebut nafsiyah Islamiyah. Maka saksiah Islam itu ada akliyah, ada nafsiyah. Peserta didik itu diajarkan begitu harusnya. Cara dia berperilaku ini halal haram loh. Yang kedua, pembiasaannya dia lakukan yang baik-baik. Makanya kan di sekolah-sekolah itu ada sholat duha, ya kan? Nah itu karena dia mengajarkan nafsiyah sebenarnya. Membiasakan nih si umur itu ya. Betul sekali. Jadi itu ya yang kedua. Jadi pertama sakofah Islam, kedua saksiah Islamiyah. Nah yang ketiga ilmu kehidupan. Jangan salah Mas Rijal, sekolah Islam terpadu bukan berarti kayak madrasah. Artinya seolah-olah gini, kalau di Islam terpadu sama aja kayak pesantren atau madrasah agamanya. Oh tidak. Berarti berbeda ya Pak? Berbeda. Kenapa? Karena ada ilmu kehidupan. Jadi bisa bersaing. Di ilmu kehidupan inilah diajarkan sains dan teknologi. Berani saing di tataran pasar global. Jadi peserta didik dia bisa menjawab tantangan global akademik.
Oke. Berarti bukan hanya di negeri ya menerapkan tadi itu apa namanya? Teknologi dan sains ya. Sains teknologi tidak. Jadi kalau Islam terpadu, saya kira Islam terpadu yang lain juga sama kali ya. Itu menerapkan ilmu kehidupan yang dimana akademik itu dipertajam ya, makanya tidak ketinggalan zaman tentu, maka bersaing. Makanya umat Islam itu harusnya pintar-pintar Mas Rijal, harus bisa menjawab segala persoalan-persoalan problematika umat lah ya, bahasa ini namanya. Nah, kurang lebih begitu tentang pendidikan. Nah, di Insan Tama itu menggunakan atau menerapkan tadi semuanya. Jadi konsep pendidikan Islam itu di Insan Tama diterapkan tiga-tiganya. Saqafah Islam ada di situ, saksi Islam ada di situ, dan ilmu kehidupan ada di situ. Insan Tama ada kegiatan-kegiatan tentang ilmu kehidupannya, ya, ilmu sains dan teknologi. Insan Tama juga, di Insan Tama Cirebon juga ada itu namanya diterapkan saksi Islam yang pembiasaan sholat duha, sholat berjamaah, dan juga akhlak Islamnya, bahwasanya ini halal haram, mana itu berpakaian syar'i tidak syar'i, mana itu akhlak dan sebagainya. Dan yang pertama tadi adalah saqafah Islam, tentu namanya internalisasi. Iya Pak. Jadi internalisasi itu gini Mas Rijal mau melakukan kegiatan aktivitas, tapi dikaitkan, bentar dulu, ini menurut Islam bagaimana? Ini apa tidak gitu? Gitu. Itu namanya internalisasi. Sehingga insya Allah segala aktivitas yang Mas Rijal lakukan dimanapun berada itu akan benar dan baik. Berarti hal-hal kecil itu diterapkan banget di situ ya Pak? Iya, kita berusaha. Kenapa? Karena memang agar peserta didik generasi kita kan ini udah masuk Gen Z ya. Gen Z ya. Nah, Gen Z ini jangan sampai dia cupu, yang pertama cupu tahu ya. Tahu banget ya. Cupu itu yang nggak ngerti dunia luar, tapi juga bukan bebas juga. Dia sudah bukan pagar, isinya dibekali, dikuatkan dengan kekuatan akhlak dan pribadinya. Nah, ini yang penting sekali begitu untuk diterapkan. Oke, kembali pertanyaan yang sebelumnya nih terkait masalah kan Bapak sebagai pengamat pendidikan juga nih Pak. Kira-kira nih sebagai pengamat apa sih yang Bapak lihat tentang terkait pendidikan khususnya yang ada di sini gitu Pak? Ya, ini sebenarnya Mas Rijal, karena saya juga guru tapi belum lama lah ya. Iya. Mungkin pemirsa PNS mungkin udah banyak sekali yang sudah lama berkecimpung di pendidikan. Saya orang baru mungkin di dunia pendidikan, namun saya merasakan sekali. Apa yang saya rasakan adalah bahwa dunia pendidikan saat ini, dengan melihat hasil anak kita ya, atau adik kita lah ya, remaja, pemuda yang memang seperti itu, yang kita lihat fakta-fakta yang negatif, sepertinya di lembaga pendidikan harus lebih dikuatkan lagi. Tadi itu saksi Islamnya harus dipagar lagi. Betul, saksi Islamnya dan saqafah Islamnya, saya kira. Apalagi itu sekolah-sekolah Islam terpadu gitu ya. Lebih madrasah, pesantren ya, memang harus dikuatkan. Sehingga ketika remaja, pemuda bergaul, dia tidak ada batasnya. Saya punya satu tagline. Saya sering ngeluarin quote-quote tertentu. Oke, boleh tuh Pak. Bisa dikeluarkan mungkin di sini salah satu lah. Ya. Untuk Gen Z atau untuk pemirsa kita. Jadi kalau pemirsa PNS yang umuran Gen Z atau milenial, kalian boleh bergaul sebebas mungkin, tapi jangan lupakan identitas kalian sebagai Muslim. Itu saja. Tuh dengar teman-teman, kita sebagai umat Muslim jangan sampai lupa dengan identitas kita. Betul sekali. Betul Pak. Ini Pak terkait masalah Insan Tama ya. Program unggulan yang ditawarkan di Insan Tama itu apa sih Pak kira-kira? Ya, banyak sekali program unggulan dan khas. Mungkin saya akan coba bacakan saja karena supaya lebih detail, lebih rinci ya. Ada kali ya, coba boleh lihat. Nah, ini ada program unggulannya ya. Di sini ada program pengembangan diri, ada program pembinaan kesiswaan gitu ya. Dan ini program pengembangan diri siswa ini dan juga program pembinaan kesiswaan ini bersumber dari tadi itu 3 pilar yang tadi dijelaskan tadi itu. Disebutnya 3 pilar pendidikan Islam terpadu begitu. Dan Mas Rijal, sebenarnya 3 pilar pendidikan Islam terpadu ini kan maknanya kenapa Islam terpadu? Karena memang ada 3 pilar yang nggak boleh dilewatkan. Selain dari 3 konsep pendidikan Islam itu, ada juga memahami bahwasanya ada itu aktivitas rumah, ada aktivitas
diperhatikan betul. Tentu kalau di aktivitas di rumah ya pasti positif Iya. positif dong, karena ada ayah bundanya kan. Ada yang memantau, kita yang Betul, mengawasi. betul. Di sekolah tentu ada positif dong, Iya. karena ada guru masih. Pertanyaan di masyarakat, Nah, ada itu, positif, Pak. ada negatif. Nah. Nah, kita menjawab yang negatifnya ini dengan cara apa? Memagari anak-anak dengan program unggulan. Gitu. Kalau itu disebutnya adalah dia saksi Islamiyah, pertama sakofah Islam gitu ya, pengetahuan Islam, maka kita bekali anak-anak peserta didik itu apa? Dia melakukan aktivitas pendidikan tapi dikaitkan dengan sang penciptanya. Contoh uniknya ini ya, yang namanya internalisasi. Sebenarnya internalisasi kita. Contoh pelajaran matematika. Oke, ya. Nah, coba kalian kita belajar jumlah-jumlahan penjumlahan. Ambil batu besar 5, batu kecil 3. Silakan ambil di luar. Makanya Insan Taman Cilegon itu punya kelas terbesar di dunia, Mas Rijal. Kenapa? Karena kelas itu di sekitar lingkungan sekolah, bukan hanya di kelas ruangan saja. Ini yang unik. Nah, ketika ngambil 5 batu besar dan 3 batu kecil, ayo nak dijumlahkan. Ketika dijumlahkan ada 8. 8 Ustaz, manggilnya Ustaz saja kalau di Insan Taman Cilegon. Ustaz ada 8. Baik. Berarti alhamdulillah kita bisa menjumlahkan. Dijelaskan internalisasinya. Nah, tahu nggak batu ini siapa yang menciptakan? Nah, inilah yang disebut internalisasi. Inilah yang disebut sakofah Islam. Batu ini ada yang menciptakan, yang mencipta itu luar biasa hebatnya. Kenapa? Kita nggak bisa membuat batu, gitu ya. Berarti pertanyaan tadi itu bisa dikaitkan dengan sang Maha Pencipta gitu, Pak. Betul, itu yang disebut Itu menarik sekali, itu unik dan bahkan ini lebih tepatnya kayak jarang sekali jarang sekali di sekolah-sekolah pada umumnya ya. Nah, jadi program unggulannya seperti itu. Ada di sana ada program yang mencoba menguatkan minat bakat mereka. Ya, kita ada program visiting, ada program swimming. Swimming ini kita internalisasikan karena kan sunnah Rasul, atau kita mencontohkan Nabi Muhammad ya harus swimming, renang ya. Ada cooking, ada gardening ya. Bahkan ada kelas unggulan, bukan kelas unggulan ya, program unggulan kalau di SDIT, kita ada SDIT, SMPIT. Ya, untuk jenjang pendidikan ya, Pak. Jenjang pendidikan ini ya. Kalau di SDIT itu disebut LICEM. Itu bisa dipaparkan. Nah, LICEM itu Leadership for Champion. Jadi kalau Insan Taman Cilegon itu tagline-nya beda-beda. Kalau di SDIT Insan Taman Cilegon itu tagline-nya Sekolah Para Juara. Jadi para juara itu ini filosofinya sebelum ke program unggulan. Boleh, Pak. Para juara itu apa? Semua anak didik, peserta didik itu semua juara, Mas Ijal. Kenapa? Karena mereka punya fitrahnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing yang sempurna yang Allah ciptakan untuk manusia. Mas Ijal punya kemampuan yaitu nge-host katakanlah. Ini adalah bakat yang Allah berikan. Berarti Mas Ijal juara begitu. Jadi juara itu bukan hanya dilihat dari nilai akademik saja. Betul sekali. Bahasa Inggrisnya 102 lebih itu nih. Jangan 100 kemudiannya kan gitu kan. Atau jangankan fisikanya katakanlah 80 90. Bukan hanya itu. Tapi mereka punya keahlian masing-masing terjuara. Makanya SDIT itu juara. Tapi kalau SMPIT kami tagline-nya adalah sekolah calon pemimpin. Kenapa? Karena kalau udah jenjang SMP, umuran SMP, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, sehingga dia ketika sudah bisa memimpin dirinya sendiri, mandiri, dan akhirnya dia bisa memimpin manusia secara umum, ya masyarakat, umat dan sebagainya, itu SMPT. Makanya kegiatannya di SD itu ada Leadership for Champion, kepemimpinan untuk para juara. Ada LICEM itu ada 3. Di kelas 3 itu kita kelas 4 itu kita ada LICEM-nya adalah dia menuju ke salah satu kampung, melihat aktivitas kampung dan dia menyerap apa yang ada di kampung itu. Berarti secara langsung kita kita survei ke tempat tersebut. Itu kelas 4 itu sudah ke sana SD. SD. Betul. Nah, kalau kelas 5 yang kelas 4 itu dia tinggalnya di rumah warga. Kayak KKN kan. Nah, jadi kalau anak SD udah bisa itu luar biasa banget. Jadi kelas 4 SD itu Insan Taman Cilegon itu sudah tinggal bersama warga. Kenapa? Karena agar dia bisa merasakan
apa ya, keluarga lain, tapi kita juga sudah di bukan setting ya, kita musyawarah dengan keluarga tersebut, komunikasi agar terjaga pakaian dan sebagainya, mana itu wilayah umum ya, privat dalam rumah gitu ya gitu. Itu adalah kelas 4. Kelas 5 itu sama di kampung salah satu desa yang dimana dia bedol desa. Dia bedol desa, dia observasi, dia komunikasi dengan lurah, dan dia presentasi dengan lurah. Begitu, itu kelas 5. Itu kelas SD. Kok kayak tertebun banget. Ya, saya kaget ya sebagai notabene mahasiswa kayak insecure banget gitu kan, anak kelas 5 SD udah bisa seperti itu Pak. Itu menurut saya istimewa banget sih. The best Jadi Pak. itu kelas 5. Tapi tinggalnya kalau siang laki-laki yang Iwan itu di camping, kemah. Tapi kalau perempuan karena kita punya fikihnya, fikih nisa sebutnya, fikih perempuan nggak boleh di luar, harus di dalam, maka kita cari rumah. Jadi yang Iwan di Camp gitu. kalau perempuan di rumah. Tapi kalau yang kelas 4 tadi di rumah, tapi nggak satu rumah Iwan Ahmad, ada 2 rumah kita pinjam, kita ada 2 keluarga gitu ya. Nah itu. Nah kelas 6 licennya kemana? Kelas 6 harus bertemu dengan para pimpinan kampus. Itu kelas 6 SD Pak. 6. Dan kampusnya nggak boleh kampus yang ya saya kira harus terkenal di Indonesia, tapi yang terdekat. Nah karena Cilegon itu yang terdekat adalah Bandung, Bogor. Di Bandung kita punya ITB. Nah Bogor kita punya IPB. Maka kita ke sana bertemu dengan dekan minimal, bagusnya rektor. Tapi agak sulit kalau rektor. Dan alhamdulillah kita kemarin bulan November kalau nggak salah ya Pak, Desember kita berangkat ke sana. Dan kita mengunjungi Biotrop. Biotrop itu laboratorium biologi Asia Tenggara. Dan di situ anak-anak ngapain coba sejam? Saya kurang tahu tuh, saya belum pernah kesana masalahnya Pak. Anak-anak itu dia presentasi di depan para pejabat bahasa Inggris. Ya. Saya aja yang mahasiswa bahasa Inggrisnya masa pelatot astaga. Nah jadi dia berani untuk mengungkapin bahasa Inggris, dan itu para pejabat Biotrop tinggal searching aja Biotrop di Bogor begitu, itu se Asia Tenggara. Nah dia berbahasa Inggris dan dia kuliah sehari sehari kuliah lah ya, kuliah sehari ya, itu bertemu dengan para dekan, para kaprodi di IPB. Apakah mereka enggak ada rasa canggung atau takut? Saya nggak bisa nih, kayaknya mereka udah mantep banget sih kalau Pak. Ya karena tadi itu kita terapkan konsep pendidikan Islam. Yang tadi maka itulah Insan Taman Cilegon kita bekali anak-anak ilmu-ilmu tadi itu semua. Makanya anak kita siap untuk ini. Pernah di kampus Cilegon, di kampus negeri dan swasta kita datangin, dan itu anak-anak presentasi. Oke, ini menarik sekali Pak, terkait masalah tadi. Kan tadi ada SD IT, SMP IT. Kira-kira kedepannya ingin membangun satu lagi nggak kayak MAIT gitu, MA gitu, kayak SMA IT gitu. Kan, ya kan tadi itu kan yang SD kan tadi apa tuh namanya? Leadership apa? Saya kurang. Leadership for Champion. Nah, yang ke SMP-nya ada masih jalan. SMP itu namanya Leadership Managerial Training. Nah, saya jelaskan ya. Ini banyak belum LMT Leadership Managerial Training itu adalah kepemimpinan manajerial dan pelatihan. Apa itu LMT-nya? Ada 4 kita. LMT pertama anak SMP ini yang di kelas 8 ya. 6, 7, 8 berarti kelas 2 ya. Itu dibekali kepemimpinan diri agar bisa berani untuk menyampaikan. Mas Rijal kalau di SMP Insan Taman Cilegon bisa ada rival. Kayaknya mereka udah punya host. Hostnya sudah dia miliki, dia biasa nge-host pembicaraan dari luar. Yang kedua dia belajar untuk nge-shoot kamera dan menggunakan operator agar pas. Kita ajarin di situ ya. Kan banyak sekali lah aplikasi-aplikasi yang bisa kita ajarkan begitu ya. Nah itu LMT 1 tuh. Jadi latih dia kepribadian itu seperti apa. Berbicara itu seperti apa, dia berhadapan dengan orang itu seperti apa. Berarti ada seninya di situ. Ada seninya, itu adalah LMT 1. LMT 2, dia harus bisa menaklukkan kaki gajah. Melepas kaki gajah, melepas rantai kaki gajah. Itu maksudnya gimana tuh? Saya kurang paham. Kalau gajah, kaki gajah di lantai, dia bisa gerak nggak? Enggak. Maka dari itulah ada filosofi melepas rantai kaki gajah. Artinya apa? Dia harus
melepas kemalasannya dengan cara apa? Hmm. Menaklukkan kota Cilegon Serang. Pernah nggak jalan 60 km? 3 km juga. Ngapa saya Pak kalau 30 km? SMP Insan Taman Cilegon 30 km udah naklukin. 60 hampir enggak Terus nyampe 60 SMP, hampir Pak. SMP. Dan ketika kita naklukan, kita sudah pernah ke dari tahu Jombang, Iya tahu Pak. Pasar Kenangga, Hmm. ke Pasir Manglip. Pasir Manglip itu kurang lebih dari Batu Lawang ke atas lagi. Dan di situ ada titik nol. Titik nol itu kalau masih jalan melangkah ke kanan, umpamanya misalnya kalau ngadep kemana gitu ya, itu udah kakinya ke Serang, kiri Cilegon. Pasir Manglip itu ke atas banget. Itu sudah taklukin bagi mereka. Itu untuk Gitu. Naik ke atas jalan kaki, jalan kaki ke sana, dan akhirnya di sana ngapain? Setelah sana menginap di sana dengan warga lagi, bedol desa lagi, dan dia menampilkan beberapa keterampilannya, dan dia presentasi hasil daripada desa itu, bahkan bisa merekomendasikan ke lurahnya. Wow. Gitu. Jadi itu dia diajarkan demikian dan membuat proposal itu yang LMT 2. LMT 3 dia ya tadi LMT 2 sudah jalan, LMT 3 itu bedol desa tadi tuh. Mohon maaf. Iya. Nah, LMT 4 kita berangkatkan ke Pari, Kediri. Untuk apa? Belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Alhamdulillah kemarin lancar sekali. Kita sudah berangkatkan, dia pulang lagi kurang lebih 13 hari dan berhasil dia menaklukkan. Ya, Pak, terkait masalah si siswa itu kan ditempatkan di warga nih. Apakah ada rasa kekhawatiran sebagai yayasan? Apakah anak saya takutnya sakit atau apakah langsung dibimbing langsung di situ, Pak? Ya, tentu kita kan sudah dibekali bagaimana cara menjaga kesehatan. Sebelum berangkat kita disebutnya adalah SOP packing. SOP packing. Jadi SOP packing itu kita ajarkan bagaimana cara nge-packing barang bawaan, melipatnya. Masih mungkin kalau mau bepergian, kalau melipat baju ya haruslah yang penting masuk tas aja. Kita nggak bisa. Jadi kita ada manajemen, maksudnya manajemen packing sebutnya. Jadi anak-anak diajarkan manajemen packing, bagaimana itu melipat baju agar masuk semua, tapi baju-baju mana saja yang dibutuhkan saja. Yang pertama. Oke, hal-hal sekecil itu diajarkan dulu manajemen packing namanya. Sebulan atau 2 bulan sebelumnya gitu. Yang berikutnya manajemen makanan. Kalau jalan kaki dia harus tahu asupan nutrisi apa agar dia terpenuhi energi yang dia keluarkan tapi tidak beban. Jadi karbohidrat itu memang benar-benar maksimal banget. Itu kita ajarkan minum air kurma gitu. 7 kurma dimasukkan, 7 butir kurma, air botol diinapkan, nanti diminum, dan makanannya pun paling pisang 1. Nggak boleh makanan berat. Sedetail itu ya, Pak? Detail itu, sehingga ketika ke sana insya Allah tidak ada yang sakit. Kalaupun sakit paling yang memang penyakit dia bawa. Dan kalau ada yang penyakit kita cek dulu biar kita siap siaga. Dan tentu ketika jalan kita ada tim kesehatan yang memang bergerak ke sana. Saya pernah itu masih jalan ngikutin mereka karena pengen merasakan ngos-ngos aja. Capek juga ya. Tapi anak beda ya. Mungkin dari segi mungkin usia lah Pak, usia stamina juga kan beda. Dan semangatnya itu loh. Ya itu ya jelas. Oke, terkait masalah kesehatan nih Pak, apakah ada kerjasama langsung dengan antar misalkan rumah sakit tertentu gitu Pak, atau mandiri langsung di situ? Ya, di SDIT dan SMPT Insan Taman Cilegon tentu memang kita kerjasama dengan pihak puskesmas. Jadi pihak puskesmas itu mencoba menawarkan untuk supaya kita kerjasama dalam hal apa, imunisasi gitu ya, terus cek gizi gitu ya, itu rutin kok masih jalan ke Insan Taman Cilegon dari pihak puskesmas atau pihak kesehatan begitu. Jadi insya Allah kita kalau dalam mitra bukan hanya dengan puskesmas, dengan camat. Alhamdulillah camat Jombang mendukung sekali itu kegiatan Insan Taman dan sering berkunjung ke Insan Taman Cilegon, lurah juga gitu, dan kepolisian malah senang banget ketika ada sekolah Insan Taman Cilegon. Iya, terkait masalah tadi pertanyaan yang tadi, apakah nggak ada niatan gitu buat nambah satu lembaga gitu kayak SMA IT lah, kan tanggung banget biar ada sekaligus satu paket di situ gitu Pak. Ini sepertinya Mas Rijal harus
saya harus minta doa dengan Mas saya doakan pula. doakan semoga Amin. saya bisa mendirikan SMIT, karena saat ini baru saya bisa mendirikan dari SDIT, SMPT dan MDTA sebenarnya, Madrasah Diniyah Takmiliyah ya Awaliyah. Ini luar biasa loh Mas Rijal, untuk mendirikan pendidikan itu nggak sembarang. Karena saya meniatkan diri mendirikan pendidikan itu ya bukan karena memang saya ingin dapat uang banyak sedikit. Karena saya prihatin dengan remaja-remaja pemuda sekarang yang mungkin pendidikannya kurang lengkap, sehingga saya pelajari oh ini ternyata nggak lengkap, maka saya pengen banyak share. Nah tentu di kesempatan di podcast PNS ya ini saya mencoba agar bantulah kami Insan Taman Cilegon, karena saya pribadi tidak kuat untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu. Saya ingin sekali anak-anak yang kurang mampu itu sekolah di Insan Tamas, pendidikan terbaik gratis. Saya pengen ngebantu tapi nggak punya uang. Maksudnya nggak punya uang itu kurang untuk membantu itu. Sehingga saya ingin mengajak para perusahaan, para agnia yang ya bapak-bapak ya, orang yang punya berlebihan gitu rezekinya. Saya ingin kerjasama dengan Insan Taman Cilegon. Insya Allah bapak, ibu, ayah, bunda bisa menaruh amal jariah di situ, sehingga minimal bisa menyekolahkan 1-2 orang anak secara gratis. Saya punya program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Nah ini masih saya cari masih jalan yang memang orang-orang kaya yang soleh, yang mukhlis lah ya, ikhlas. Itu ini minta doanya saja. Nanti kita doakan teman-teman ya. Kita sama-sama doakan semoga Bapak Nasrullah ini kedepannya bisa, pertama tadi itu sehat sih yang paling penting, bisa mendidik para peserta didiknya dengan baik. Mungkin ini segmen terakhir nih Pak, harapan kedepannya untuk Insan Taman ini Pak. Ya, harapan saya yang pertama untuk secara umum global, semoga konsep pendidikan Islam ini segera diterapkan di sekolah-sekolah, seluruh sekolah, khususnya adalah yang sekolah Islam begitu. Itu yang pertama, karena memang ini adalah dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, bukan hanya Islam tapi non Muslim pun sebenarnya ini butuh sekali begitu. Yang kedua adalah harapan Insan Tama ya, semoga Insan Tama ini terus bertahan dan bahkan berkembang, terus akhirnya Insan Tama semakin besar ya. Insan Tama Cilegon itu menjadi percontohan sekolah-sekolah lain yang dimana menerapkan konsep pendidikan Islam. Dan mohon doanya Mas Rijal, saya ingin mendirikan masjid pendidikan, sebutnya ini belum ada masjid pendidikan. Semoga harapan saya di tahun-tahun ini saya bisa mendirikan masjid pendidikan dan Insan Tama makin maju, dan tentu siswa-siswinya banyak yang datang agar merasakan konsep pendidikan Islam. Oke Pak, terima kasih untuk ngobrol santai kita ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil atau mencerna manfaat dari pembicaraan kita tadi terkait masalah Insan Tama ya Pak. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya akhiri, saya Rizal dan Bapak narasumber Nasrullah. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.